Bank Indonesia akhirnya mengambil langkah akomodatif dengan menurunkan suku bunga acuan BI rate ke level 5,5% pada Mei 2025 setelah 4 bulan mempertahankan angkanya di 5,75%. Keputusan ini diambil di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah serta sebagai respon terhadap inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah yang stabil. Di sisi lain, langkah Bank Indonesia ini kontras dengan sikap The Fed yang masih mempertahankan suku bunganya, menunjukkan perbedaan strategi kebijakan moneter antara dua negara besar ini. Selengkapnya pemirsa akan kita bahas dalam perbedaan kebijakan BI dan juga The Fed terkait suku bunga. Ya, Dewan Gubernur Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI rate ke level 5,5% pada Mei 2025. Setelah sebelumnya selama 4 bulan berturut-turut sejak 15 Januari 2025 mempertahankan BI rate di level 5,75%. Berbeda dengan The Fed yang masih membutuhkan waktu untuk meninjau inflasi dan juga situasi ekonomi, Bank Indonesia justru akhirnya kembali memangkas suku bunga acuannya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan keputusan hasil rapat Dewan Gubernur ini mempertimbangkan tekanan inflasi pada 2025 dan juga 2026 yang akan rendah dan juga terkendali di kisaran 2,5% plus minus 1% serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya konsensus CNBC Indonesia yang dihimpun dari 20 lembaga institusi secara stabil memberikan proyeksi bahwa 50% Bank Indonesia akan menahan suku bunganya di level 5,75%. Sedangkan sisanya atau sebanyak 10 institusi memperkirakan bahwa Bank Indonesia akan menurunkan suku bunganya ke 5,5%. Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman mengatakan bahwa Bank Indonesia menurunkan suku bunganya karena rupiah yang relatif terjaga dan cenderung menguat. Selain itu, pelonggaran suku bunga juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang saat ini mengalami perlambatan. Selain itu pemirsa, banyak bank sentral di dunia yang telah memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Research dalam 2 bulan terakhir atau sejak Maret 2025 hingga bulan ini ada setidaknya 16 bank sentral di dunia yang sudah melakukan pemangkasan suku bunga. Penurunan suku bunga acuan ini terjadi karena kondisi ekonomi global yang kian menunjukkan pelemahan. Alhasil, bank sentral perlu melakukan langkah untuk bisa menggenjot perekonomian dengan suku bunga yang lebih rendah. Meski demikian, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ternyata masih menahan suku bunga acuannya. Apa sebetulnya yang menjadi alasan kita akan bahas di slide berikutnya, tapi kita lihat dulu ya pemirsa ya. Kalau di Indonesia, bank sentralnya itu memilih untuk memangkas suku bunga acuannya di bulan Mei 2025 dan Bank Indonesia ini terakhir memangkas suku bunga acuannya di bulan Desember, di Januari 2025. Kalau kita lihat sebelumnya berada di 5,75%, kini berada di 5,5%. Dan kini kita akan bahas seperti apa langkah dari bank sentral yang ada di Amerika Serikat. Iya, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve kembali menahan suku bunganya di level 4,25 hingga 4,5% di bulan ini dan keputusan ini mencerminkan sikap dari The Fed yang nampaknya lebih berhati-hati dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini merupakan kali ketiga The Fed menahan suku bunganya setelah terakhir kali menurunkan suku bunganya di pertemuan di bulan Desember di tahun 2024. Ya, keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat kebijakan tarif impor besar-besaran Presiden Donald Trump yang diumumkan pada 2 April 2025. Dalam pernyataannya, The Fed mengakui ada kenaikan risiko stabilitas harga dan juga ketenagakerjaan dan kondisi ini membuat bank sentral dalam posisi sulit untuk bisa menentukan arah kebijakan suku bunga berikutnya. Nah, Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell menegaskan bahwa bank sentral akan tetap bersabar dalam menentukan langkah kebijakan berikutnya, mengingat tingginya ketidakpastian yang masih menyelimuti prospek ekonomi. Powell juga menyampaikan bahwa kemungkinan pemangkasan suku bunga tahun ini sangat bergantung pada bagaimana kondisi inflasi dan juga ketenagakerjaan berkembang ke depannya. Ia juga menambahkan bahwa negosiasi dagang yang tengah berlangsung dengan mitra utama seperti China juga dapat secara signifikan mengubah prospek ekonomi. Lalu apa sebetulnya alasan dari Bank Indonesia lebih berani untuk menurunkan suku bunganya jika dibandingkan dengan Bank Sentral di Amerika Serikat The Fed yang masih berhati-hati menahan suku bunganya? Kita akan simak di slide berikutnya.
Ya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memberikan alasan lembaganya memangkas suku bunga acuan menjadi 5,5% dalam rapat Dewan Gubernur Mei 2025. Suku bunga acuan ini turun 25 basis poin dari yang sebelumnya berada di 5,75% di bulan April 2025. Dalam paparannya, Peri mengatakan bahwa tingkat inflasi di dalam negeri ini cukup rendah dan boleh dikatakan masih dapat dikendalikan ya pemirsa ya dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Bank Indonesia juga memprediksi inflasi di akhir tahun ini akan berada di level 2,6%. Kemudian nilai tukar rupiah saat ini cukup stabil dan juga cenderung menguat. Sehingga Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Mei 2025 ini sudah menguat sebesar 1,13% point to point jika dibandingkan dengan posisi April di tahun 2025. Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 di tahun 2025 ini berada di kisaran 4,87% ya pemirsa ya. Dan secara tahunan ini memang angka yang boleh dikatakan masih cukup aman ya. Nah, walaupun kalau kita lihat memang ini lebih rendah pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2024 ya ini sebesar 5,02%. Oleh karena itu Bank Indonesia ini juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pertimbangan inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan juga cenderung menguat. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan momentum untuk menurunkan suku bunga ini sangat tepat ya karena terjadi capital inflow pada Mei 2025. Adapun total aliran modal yang masuk pada Mei ini tercatat sekitar 20,63 triliun rupiah pemirsa. Lalu bagaimana dengan kondisi perbankan di tanah air? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, Bank Indonesia mengungkapkan ketahanan permodalan dan juga likuiditas perbankan tetap sehat. Hal ini sejalan dengan hasil stres tes perbankan terkini. Peri mengatakan hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat serta ditopang oleh kemampuan membayar dan juga profitabilitas korporasi yang terjaga. Hal ini tercermin dari kondisi likuiditas perbankan tetap memadai, permodalan juga masih tinggi serta risiko kredit yang rendah. Likuiditas perbankan memadai tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau DPK yang stabil yakni sebesar 25,23% di bulan April 2025. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio perbankan pada Maret 2025 yakni sebesar 25,38% ya di bulan Maret 2025. Lalu kalau kita lihat ini artinya cukup mampu ya untuk bisa menyerap risiko. Sementara itu untuk rasio kredit bermasalah atau non-performing loan ini tercatat rendah begitu ya berada di 2,17% bruto dan 0,8% neto di bulan Maret 2025. Namun sayangnya kredit pada April 2025 ini masih tumbuh single digit yakni sebesar 8,8% ya pemirsa year on year. Ini kalau kita lihat di bulan April ini lebih rendah ya 9,16% year on year pada Maret 2025. Dengan perkembangan kredit sampai dengan April di tahun 2025 tersebut, Peri mengatakan bahwa Bank Indonesia ini memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan berada di kisaran 8 hingga 11% year on year ya angkanya. Lalu bagaimana respon pasar keuangan tanah air setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada Rabu sore ditutup menguat. Hal ini juga seiring dengan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang menurunkan tingkat suku bunga acuannya. IHSG ditutup menguat 47,86 poin atau 0,76% ya, 0,67% ke level 7.142,46. Nih penguatannya ada di 0,67% ya pemirsa ya. Dan sementara untuk kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 9,61 poin atau 1,2% ke posisi 812,16. Sementara itu kalau kita lihat untuk rupiah ya, rupiah ini masih cukup bertahan ya di zona positif sampai dengan akhir sesi perdagangan di hari Rabu usai Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya. Merujuk data definitif mata uang Garuda ini berhasil bertahan di 16.300-an ya per dolar Amerika Serikat atau ini menguatnya 0,12% dalam sehari, artinya penguatan selama 5 hari beruntun ini bisa kita lihat ya. Dan pergerakan rupiah juga terbilang stabil
stabil dalam beberapa hari ini, di mana kalau kita lihat telah berhasil membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk akhirnya mengambil langkah memangkas suku bunga acuannya. Dan penguatan rupiah juga terjadi seiring dengan situasi global yang mulai kondusif, aliran modal yang tadinya menuju Amerika Serikat kini berbalik lagi ke negara-negara berkembang dan juga aset safe haven. Investor asing tercatat kembali melakukan pembelian bersih, yakni sebesar 960,19 miliar rupiah di seluruh pasar dan juga sebesar 992 miliar rupiah di pasar reguler. Dan ini kalau kita lihat mereka juga melakukan penjualan bersih yakni sebesar 32,43 miliar rupiah di pasar negosiasi dan juga tunai. Ya pemirsa, keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ini telah membawa dampak yang cukup positif di pasar keuangan dan ini juga terlihat ya dari penguatan IHSG dan juga rupiah yang boleh dikatakan cukup stabil. Dengan inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah yang menguat begitu ya, serta kondisi perbankan yang sehat, langkah Bank Indonesia ini diharapkan dapat menjadi stimulus baru untuk bisa mempercepat pemulihan dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Kini perhatian selanjutnya akan tertuju pada aktivitas pelonggaran kebijakan ini dalam mendorong ekspansi kredit dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.